Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Serudi Kreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar cara menentukan ukuran kabel listrik satu fasa berdasarkan PUIL ya, persyaratan umum instalasi listrik yang berlaku secara nasional di Indonesia. Penentuan ukuran kabel listrik ya, ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, karena ini ada kaitannya dengan keselamatan. Tidak asal pasang, tapi dalam penentuannya kita lakukan perhitungan. Ya, baik, bagaimana cara menentukan ukuran kabel listrik satu fasa? Mari kita saksikan video ini. Ayo kita come on. Ya baik kawan-kawan, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah melakukan perhitungan arus ya. Di sini kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan V kali I kali cos P. Karena di sini yang kita perlukan adalah arus, maka persamaan menjadi seperti ini. I sama dengan P dibagi V kali cos P. Ya, kita lihat di sini P adalah merupakan daya aktif dengan satuan watt. Kemudian V adalah tegangan dengan satuan volt. Selanjutnya I adalah arus satuan ampere, dan cos P adalah faktor daya. Jadi kalau kita berbicara tentang listrik bolak-balik, maka cos P menjadi suatu persyaratan kawan-kawan. Berbeda ketika kita menggunakan listrik arus searah ya, maka tidak memerlukan cos P. Ya baik, tahapan kedua adalah menentukan KHA. Ya, jadi KHA di sini adalah merupakan kemampuan antar arus ya, singkatan dari kemampuan antar arus. KHA merupakan batas maksimal arus listrik yang mampu dialirkan pada sebuah penghantar. Ya, jadi masing-masing kabel dengan berbagai ukuran seperti ini misalnya ya, ada yang besar, kecil, dan seterusnya ini. Nah, jadi masing-masing kabel mempunyai KHA yang berbeda-beda. Semakin besar ukuran kabel, logikanya akan semakin besar pula KHA-nya. Begitu kawan-kawan. Ya baik, selanjutnya rumus untuk menghitung KHA adalah 125% dikali dengan I ya. Ini kita rujuk persamaan ini dari PUIL 2011. Di sini kita bisa lihat ya keterangan KHA seperti di atas tadi ya. Ini adalah merupakan kemampuan antar arus dengan satuan ampere, dan I di sini adalah merupakan arus beban penuh ya kawan-kawan, atau istilah lain adalah full load ampere. Ya baik, langkah berikutnya adalah menentukan besar kabel. Setelah tadi kita menentukan KHA, maka selanjutnya kita menentukan berapa besar kabel yang kita butuhkan dalam suatu instalasi listrik. Ya, penentuan besar kabel nanti akan mengacu kepada tabel KHA pada PUIL 2011 di halaman 521. Ya, baik. Selanjutnya agar lebih mudah difahami, kita buatkan contoh ya. Nah, di sini suatu instalasi rumah menggunakan jenis kabel NYA dengan kapasitas daya 2500 watt. Kemudian faktor daya 0,85. Tegangan listrik yang digunakan sebesar 220 volt. Ya, selanjutnya kita akan menentukan berapa luas penampang kabel yang digunakan. Ya, caranya seperti ini. Kita gunakan persamaan di atas tadi. Ya, jadi setelah kita hitung, didapatkan arus sama dengan 13,37 ampere ya. Jadi ini adalah arus maksimum yang mengalir di dalam instalasi yang ada di dalam contoh ini ya, kawan-kawan. Baik, selanjutnya kita hitung KHA-nya. Nah, diperoleh nilai KHA sama dengan 16,71 ampere. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai KHA ya, maka kita membutuhkan tabel. Di sini saya rujuk di PUIL 2011 halaman 521, tabel 7.31 ya, tentang tabel KHA. Di sini kita bisa lihat ya, KHA dengan nilai tadi 16,71 ampere ya, ini ada di kisaran sini kawan-kawan, antara 15 dan 20 ya. Jadi kita bulatkan ke atas, kita ambil nilai 20 ampere. Kalau kita lihat dari tabel ya, dengan jenis kabel NYA,
Nah, maka KHA 20 ampere kita bisa gunakan ukuran penampang kabel 2,5 mm kuadrat. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi nanti misalnya kita menggunakan jenis kabel yang lain, sesuaikan dengan tabel ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis kabel ya. Ini hanya saya ambil satu contoh saja di tabel 731. Ya, baik kawan-kawan. Jadi dengan nilai KHA 16,71 ampere kita bulatkan ya. Kita bulatkan sehingga kita peroleh nilai 20 ampere seperti ini tadi ya. Selanjutnya kita tentukan ukuran kabel yang digunakan adalah 2,5 mm kuadrat berdasarkan tabel KHA. Ya, baik kawan-kawan, demikianlah cara menentukan ukuran kabel yang digunakan pada instalasi listrik satu fasa. Jadi kalau kita nanti menggunakan listrik 3 fasa akan ada perbedaan sedikit ya kawan-kawan cara menghitungnya. Insya Allah akan saya buatkan videonya di episode berikutnya. Demikian, semoga video yang sederhana ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di kreasi berikutnya hanya di channel Sirudi Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.